Hello everyone. Halo, 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 halo. How are you all today? I'm fine, thank you. I'm Thank good. you. We Aduh, are sorry from guys, group. barusan ada gangguan. Okay. We are from group 11 and now we are going to present our material on season 13. But before we come to the presentation season, let me introduce me and my friend. My name is Depani Aprisila and I'm going to the moderator and the first speaker. And here is my friend. Her name is Herlina. She will be the second speaker. Well, I think that's enough about the introduction season. Let's come to the next season. Kalau nggak ada bakar mau mama makan. Kamu mau apa? Apa? It will be the presentation or material on season 13 because I'm the first speaker. I will begin our presentation. Apa? Ya guys, sebelum ke materi, we have a quiz vocabulary. Ada yang mau jawab? I want to Guys, answer number 2. so dijawab. Number 2, study. Oke, next yang number one. Apa nggak ada? Naza, Boleh. jawabannya work. Oke, next number three. Herlina tolong ditulis ya. Maaf. Iya, Dahlia. oke. Dahlia. Boleh. Jawabannya drink. Oke, next. Gusna. Number four. Four. The answer Boleh, to number Gusna. 4 is fishing. Oke, next. Next. Boleh guys, yang mana aja. Terus kalau mau jawab sebutin ya namanya. Nggak harus nyusun juga nggak apa-apa. Zahra mau jawab Ya, yang mana? nomor 7, Apa? translate. Oke, next. Salsa mau jawab nomor 6, Oke. hesitate. Yang number five nggak ada kah? Stop guys. Ada lagi gak? Masih ada tuh nomor 8, 9, 10, sama 5. Me. Boleh, boleh. My name is Rehaneka Putra. Ah, mau yang mana? Number 9. Oke. My answer is review. Oke, next. Thank you. Number You're 10, welcome. Leo. Boleh, Leo. Attendance please replace. Thank you. Oke. Yang number
5 and 6. Ada? Atau yang udah dijawab tadi boleh dijawab lagi kalau misalkan tahu. Ya Allah, astagfirullah. Nih. Number berapa yang belum? Number 5 sama 6. 5 sama 6, guys. Sa. Siapa? Suaranya. Siapa? Salsa. Ya, yang mana? Ted. Benar gak? Satu lagi yang nomor 5 ada gak? Udah dijawab apa gimana? Aku. Adilatul Azizah. Girl grade. Ya, Girl oke grade. oke oke oke. Girl grade. Girl grade. Betul guys, betul semua jawabannya. Keren. Lanjut ya ke materi. Paraphrasing and summarizing. What is paraphrasing? When you paraphrase, you use your own word to express something that was written or said by another person. Putting it into your own word can clarify the message, make it more relevant to your audience, or give it greater impact. Apa sih paraphrase itu? Jadi, teks tersebut itu mengungkapkan kembali sesuatu yang telah diucapkan orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri. Tujuannya untuk memperjelas pesan. How to purpose text? To purpose text, follow these 4 steps. Jadi di sini yang tuh baca dan buat catatan. Baca dengan cermat teks yang ingin Anda parafrasekan, sorot dan garis bawahi atau catat, lalu tuliskan istilah pentingnya. Yang kedua yaitu ada find different terms, yaitu temukan istilah yang berbeda, temukan kata atau frasa yang setara untuk digunakan sebagai pengganti kata atau frasa yang Anda miliki. Yang ketiga yaitu ada put the text into your own word, yaitu masukkan teks ke dalam kata-kata Anda sendiri. Jadi tulis ulang teks aslinya, lalu sederhanakan tata bahasa dan kosakatanya, sesuaikan urutan kata dan kalimat, dan ganti ekspresi pasif dengan menggunakan ekspresi aktif. Sebelum lanjut, saya punya contoh sederhananya. Satu pesan yaitu pendidikan adalah kunci kesuksesan. Mungkin lebih jelasnya atau lebih dipahaminya yaitu dengan pendidikan yang baik, seseorang memiliki peluang yang lebih besar untuk meraih keberhasilan dalam hidup. Seperti itu, guys. Next.
How to paraphrase speech. Paraphrasing a speech means retelling the content of the speech in its own words without changing its original meaning. This is important to avoid plagiarism and show a good understanding of the speech material. Bagaimana sih caranya memparafrasekan pidato? Jadi, untuk memparafrasekan pidato, kita perlu mendengarkan dengan cermat, mengidentifikasi poin-poin penting, dan merangkumnya dalam kalimat kita sendiri. Ini seperti menerjemahkan pesan dari pembicara ke dalam bahasa yang kita pahami dan bisa disampaikan kepada orang lain. Hal ini berguna untuk memastikan tidak ada kesalahpahaman atau plagiat dan informasi ini dapat disampaikan dengan akurat. Next, Herlina. Okay, thank you. Here I will discuss the material about summarizing. Summarizing, in contrast, a summary is a brief overview of an entire discussion or argument. You might summarize a well-researched paper or conversation in a single paragraph, for example, or with a series of bullet points using your own words and style. Jadi, apa yang dimaksud dengan summarizing ialah meringkas. Ringkasan adalah penyajian singkat dan komprehensif dari sebuah keseluruhan ide, argumen, ataupun informasi, penelitian, artikel, buku, atau bahkan percakapan. Tujuan utama dari meringkas adalah untuk menyajikan ide-ide utama atau poin-poin penting dari teks asli yang dengan cara yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Next. There is how to summarize a text or speech. Cara merangkum teks ataupun pidato ada 5 langkah. Yang pertama, get the general idea of the original, atau mendapatkan ide umum dari teks asli dengan pembacaan yang cermat. Di sini bisa fokus pada bagian-bagian penting seperti judul, pendahuluan, kesimpulan, dan subjudul. Lalu ada check your understanding, yaitu kedua periksa pemahaman. Langkah di sini sangat krusial, yaitu dalam proses meringkas dengan memahami teks, kita dapat meringkas dengan hasil yang berkualitas dan informatif. Lalu ada make note, membuat catatan. Catatan sangat penting di sini karena kalian akan mencatat apa yang sudah kalian baca ataupun dengarkan dengan menulis kata kunci ataupun ide utama dari setiap bagian. Lalu ada menulis ringkasan. Setelah membuat catatan, catatan tersebut dikumpulkan menjadi sebuah ringkasan dengan menjadikan poin-poin yang tadi menjadi sebuah paragraf yang koheren. Oke, lalu yang terakhir, check your work, yaitu memeriksa pekerjaan, di mana langkah ini sangat penting dalam membuat ringkasan. Dengan melakukan pengecekan yang cermat, kita dapat memastikan bahwa ringkasan yang kami buat berkualitas dan dapat diandalkan. Di sini saya punya contohnya, pemanasan global, ini dari teks aslinya ya. Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi.
Hal ini disebabkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil. Dampak pemanasan global sangat luas, mulai dari kenaikan permukaan udara, udara laut, perubahan pola cuaca ekstrim, hingga kerusakan ekosistem. Setelah diringkas, akan menjadi lebih singkat dan mencakup keseluruhan argumen ataupun informasi. Menjadi Kata-kata tersebut menjadi pemanasan global yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca menyebabkan suhu bumi meningkat. Akibatnya, permukaan air laut naik, cuaca menjadi lebih ekstrim, dan ekosistem terancam. Next, permission and citation. Before publishing a piece of a paper, it is important to ask permission from the corporate owner for the material you are citing or paraphrasing to avoid plagiarism and legal problems. Use the required text according to the prevailing writing style, yaitu sebelum menerbitkan karya tulis, penting sekali untuk meminta izin dari pemilik hak cipta atas materi yang Anda kutip atau parafrase agar menghindari plagiarisme dan masalah hukum. Kalian bisa menggunakan kutipan yang tepat sesuai dengan penulisan yang berlaku. Next. And that's key points. Paraphrasing means rephrasing text or speech in your own words without changing its meaning. Summarizing means cutting it down to its bare essential. You can use both techniques to clarify and simplify complex information or ideas. Jadi kuncinya parafrase maupun ringkasan adalah keterampilan penting dalam membaca dan menulis. Dengan menguasai kedua teknik ini, kalian dapat lebih efektif dalam memahami, menganalisis, dan menyampaikan informasi. Namun, kalian bisa meminta izin untuk setiap materi yang kalian kutip ataupun parafrase dengan menggunakan gaya penulisan yang tepat. Oke. Thank Terima you. kasih. Udah kan? For the Udah, Herlina? attention. Sudah selesai. Selesai, guys. I would like to thank you all for taking the time to listen to my presentation. Makasih, guys. Thank you, guys. Bye-bye. Kita lanjut kuisis ya. Oke. Di grup ya. Udah, guys, beres.